Eksotisme alam dan budaya serta tradisi masyarakat menjadi sebuah ciri khas di sini. Somai Kaeka Hage, yang berarti bahwa semakin besar permasalahan yang sedang kita hadapi, semakin giat kita menghadapi permasalahan tersebut dengan meminta pertolongan kepada Tuhan, maka hasil yang akan didapat akan lebih luar biasa. Dan keramahan, keindahan, serta adat yang begitu dijaga menjadi sebuah penarik hati untuk bisa mengenal lebih dekat lagi tentang pesona dari Pulau Sangihe. Ikuti saya dalam perjalanan dari ujung utara Nusantara. Hari ini saya berada di Pelabuhan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebuah negeri di daerah perbatasan Indonesia-Filipina, untuk melanjutkan perjalanan ke Pulau Kawaluso. Ini sebuah perjalanan laut yang menurut saya cukup menantang nyali dan keberanian. Saya akan menumpangi perahu tradisional Pambut yang akan dipandu oleh seorang tonaseng. Dan hari ini cuaca tak cukup ramah. Namun, Kawaluso lebih memikat dibanding halangan cuaca dan deru ombak. Selain berjumpa keluarga, saya ingin melihat pulau eksotis itu dan ikut merayakan ritual Tulude di sana. Kawaluso adalah salah satu pulau terluar di bagian utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Sebagaimana perjalanan ke pulau lain di negeri bahari ini, mengunjungi Kawaluso setara dengan mengunjungi ruang tradisi budaya dan peradaban bahari masyarakatnya. Somahe Kaeka Hage, falsafah hidup mereka. Seseorang harus berani menantang arus dan teguh melintasi gelombang. Tanpa semangat dan keberanian itu, kita tak layak disebut sebagai anak-anak laut negeri bahari. Sejak masa yang jauh, di sini gelombang tinggi dan angin kencang telah menjadi peristiwa alam yang akrab bagi masyarakat, terutama di musim angin barat dan selatan menerjang. Tak ada rasa takut ataupun kecut, karena laut dipandang sebagai rumah tempat hidup itu ditaut. Kendati hanya sebuah pulau kecil dengan luas daratan 1,22 km persegi, Pulau Kawaluso ikut tercatat dalam dokumen sejarah dan peta para pelayar Eropa di abad 16 sebagai jalur lintasan kapal-kapal niaga menuju Pulau Rempah Maluku. Setelah menempuh perjalanan yang sangat menantang selama 6 jam, akhirnya saya sampai di Kawaluso, di pulau yang pemandangannya sangat indah dengan masyarakat yang begitu ramah. Sebagai seorang yang baru pertama kali berkunjung, akhirnya saya bertemu keluarga dekat saya di sini. Bahagia rasanya bisa bertandang ke sini dan bertemu mereka. Saudara-saudaraku yang baik dan ramah kendati hidup dalam cara-cara yang sederhana. Saya bisa menikmati sarapan dengan ikan yang begitu segar. Inilah Kawaluso, pulau yang jauh dari kegemilangan kota-kota. Di sini kehidupan mendapati maknanya yang paling sejati, dan luhur justru dalam kesederhanaannya. Kawaluso adalah keterwakilan gambaran kerasnya kehidupan di pulau-pulau kecil di titik terluar daerah perbatasan. Setiap hari, masyarakat di sini melewati hari-hari mereka dengan pertarungan pemenuhan kebutuhan dasar pangan, terutama air minum. Namun, tak ada kata menyerah di hati mereka, dan hidup adalah sesuatu yang mereka syukuri sebagai anugerah yang besar. Di hari yang tepat, di waktu yang telah ditentukan. Biasanya, di setiap awal tahun, tepatnya pada 31 Januari,
Tulude atau ritual menulude pun digelar. Ini sebuah bentuk ibadat pemujaan dan penyembahan suku Sangye Talaut sejak zaman dahulu pada Genggonalangi Duatan Saluruang. Mereka mengucap syukur atas segala hal yang telah dialami oleh masyarakat selang setahun kehidupan, baik suka maupun duka. Yang diyakini adalah pemberian Tuhan, mengakui dan memohon pengampunan atas segala kesalahan yang telah dilakukan terhadap sesama, terhadap alam sekitar, dan terlebih kepada Genggonalangi, serta memohon agar kehidupan di tahun mendatang diberkati dan dijauhkan dari segala petaka. Cara pembuatannya, campurkan beras yang sudah dimasak dengan air hingga matang, gula merah yang dimasak dengan air hingga mencair. Setelah semua bahan dasar ini siap, ditambahkan lagi dengan gula pasir, dicampur lalu masuk dalam tahapan mangongke atau dimasak kembali sambil terus diaduk selama 2-3 jam lamanya. Bila sudah matang, diambil dan diisi pada wadah atau pestaka pembentuknya dan ditiriskan agar minyaknya keluar. Dalam pesta adat Tulude, kue adat ini menjadi simpul utama dalam upacara. Tamu terbuat dari beras yang melambangkan manusia, air melambangkan kesucian, minyak lambang kemistikan atau ketuhanan, gula lambang romantika hidup, dan dimasak oleh api sebagai lambang semangat persatuan. Pesta adat Tulude ini sebenarnya dia ditetapkan setiap tanggal 31 Januari. Makanya kalau setiap memasuk Januari, tanggal-tanggal akhir itu, masyarakat pasti sudah senang. Apalagi kalau sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa pelaksanaan pesta adat Tulude ini akan segera dilaksanakan. Itu semua disyukuri karena berkat dan pertolongan Tuhan, di mana kita sampai saat ini masih diberikan kekuatan kesehatan. Itu diyakini oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Sangye, terlebih khusus kepada kami masyarakat Kampung Kawaluso. Perayaan Tulude selalu dimeriahkan oleh tari Gunda. Tarian Gunda adalah tarian adat untuk penjemputan tamu kehormatan. Tarian ini diiringi musik tagonggong dan nyanyian syair sasambo. Sebagai tarian magis dan sakral, tarian Gunda pada masa purba dan di masa kerajaan hanya boleh ditarikan oleh para perempuan suci. Tarian Gunda adalah seni tradisi yang teragung dalam sejarah seni tradisi suku bangsa Sangye. Ketika pelaksanaan Tulude, maka banyak sekali prosesi yang harus dijalani. Pertama, untuk pelaksananya mendangeng sake. Artinya mendangeng sake itu tamu yang diundang menepati tempat yang sudah disiapkan oleh panitia.
dalam pelaksanaan Turude itu juga dilaksanakan ibadah syukur pelaksanaan Turude. Ia itu wata larang kakal. Kami kaitu wata menilai patiku sabarang patiku. Tatahu rending. Tatahu rending kalau di bahasa Indonesia kan adalah doa restu. Doa restu kepada Sang Khalik karena penyertaan. Serta diimani doa restu itu dapat membuang segala kejahatan atau penyakit juga, supaya dapat menginginkan di dalam perjalanan kehidupan di tahun yang baru yang kami tapaki sampai saat ini, semua apapun yang menjadi pekerjaan bahkan aktivitas itu dapat berjalan sesuai dengan kehendak Yang Maha Kuasa. Ake ini kai nyara ko siburu ake makilang. Ake parananding, ake mude mulesi dingangu tawe tahnya. Paki besi si tukang peresa ya pengonode kebi saki dingangu sahida makatataku. Pengurusi panua nasu HPU patiku darawa. Kami pun datang memohon kemurahan-Mu dengan harapan kiranya kami diberi ampun seturut kasih setia Tuhan, sehingga di waktu yang akan datang kami masih diberi kesempatan lagi untuk hidup di dunia ini, serta dapat menikmati kembali rasa aman dan nyaman, berlimpah rezeki, jauh dari sakit, penyakit, bahkan umur panjang menjadi bagian hidup dan kehidupan kami. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan hidup kami, baik pemerintah maupun masyarakat di masa yang akan datang. Kue adat itu dilaksanakan setiap kegiatan Turude maupun ulang tahun kampung saja itu bisa dilaksanakan kue adat. Dengan tujuan daripada kue adat itu untuk mempersatukan seluruh masyarakat yang ada di kampung bergotong royong mengerjakan pekerjaan seperti pembuatan kue adat tersebut. Karena pembuatan kue adat itu tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh satu orang, tetapi itu membutuhkan cukup banyak tenaga dan persadaran yang kami menginginkan itu. Salo adalah menggambarkan parang untuk perang. Sehingga sampai saat ini dilaksanakan oleh masyarakat dengan menjaga diri serta mempertahankan emosi ketika berhadapan dengan musuh yang ada. Sehingga sampai saat ini pelaksanaan tradisi Salo masih tetap dilestarikan atau dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.
kali saya terpukau dengan adat budaya masyarakat di sini. Dalam upacara adat Tulude juga diramaikan dengan Salo. Salo adalah tari perang yang berasal dari daerah era kerajaan-kerajaan maritim sejak abad ke-16 di gugusan Kepulauan Sangihe Talaut. Tarian ini menyimbolkan kegigihan, keberanian, dan kepahlawanan dalam menjaga kedamaian negeri mereka. Salo selain menggambarkan kegigihan dari masyarakatnya, juga dilakukan sebagai perwujudan pengendalian emosi, dengan saling beradu parang, namun tidak saling dibenturkan, untuk selalu menjaga akan arti pentingnya kesabaran. Terlihat begitu lincah dan gagah dalam membawakan Salo, para anak muda pun begitu membara sebagai generasi penerus. Dan para orang tua dengan bangga mewariskan kepada anak-anaknya. Hingga kelak, Salo akan tetap dimainkan sampai kepada generasi seterusnya. Melihat para anak muda yang terus membawa tradisi budaya Sangihe, Ampawayer adalah salah satu tarian warisan masyarakat adat Sangihe Talaut yang mengekspresikan kebebasan dan kemerdekaan masyarakat. Dipimpin oleh seorang kapel atau dalam bahasa Sangihe disebut pangataseng atau panghayang. Tarian ini dilakukan oleh anak muda secara berpasangan. Seiring waktu berjalan menjadi pewarna indah dalam beberapa acara sebagai kesenian yang dilakukan secara umum tanpa memandang umur sebagai bukti kebersamaan. Berbeda dengan pelaksanaan Tulude di pulau lain di Sangihe, di Kawaluso, pemotongan tamo baru dilakukan pada 3 hari kemudian. Di sini, kita juga disuguhkan musalai atau menari dalam barisan dengan membunyikan benda-benda. Kalau di tempat lain di pulau-pulau Sangihe, para penari berbaris membunyikan tambur, tagonggong, atau alat musik seperti juk dan bas gitar kotak. Di Kawaluso, para perempuan dan lelaki berbaris secara terpisah sambil menari membunyikan tempurung, mengikuti suara hati mereka yang riang. Jika Anda bertanya, di mana sejatinya letak kebahagiaan? Maka saya menjawabnya di Kawaluso. Di negeri berlingkar ombak, di pulau yang luasnya tak seberapa lebar. Di tengah beragam gumul keterbatasan, orang-orang di sini masih saja punya senyuman. Senyuman itulah sejatinya hal tersublim dari makna kata bahagia. Bapak, Ibu, serta seluruh masyarakat Kampung Kawaluso yang saya hormati. Di hadapan kita terlihat sebuah kerucut, ibarat pohon yang dihias indah, sehingga sedap dipandang mata. Oleh sebab itu saya merenungkan siang dan malam. Saya melihat bulan dan bintang untuk mencari waktu memotong kue adat ini atau pohon ini. Dan pada saatnya
sudah waktunya saya akan memotong pohon ini. Tetapi saya memotong pohon ini sesuai dengan adat istiadat Sangihe. Tempone kalau ini takut tuangi. Menuang ke kalau nating tidak megakahian. Kalau tamarahkan angin tamarenge mahariang. Ukai kalau ni suah-suah ke semua pokolang gegesan. Main pedisang medaung. Tai tiang medak kulung. Ikoa undang usaki. Pengapiang kebitadu. Hombang kapapiang ikite kebi.